Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Titrianisa dengan NIM 3521002. Saya dari kelas Hadis PKPI kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar dan tujuan bimbingan konseling. Sebelumnya, saya akan membacakan hadis mengenai dasar dan tujuan bimbingan konseling. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa may yasaru alal mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni ahi. Rawahu Imam Muslim 2699. Yang artinya adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan kesusahan orang lain di dunia, maka Allah akan melapangkan kesusahannya di akhirat. Dan barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah kesulitannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2699. Berikutnya saya akan membahas tentang penjelasan hadis tersebut dan penjelasan hadis secara konseptual PKPI. Selanjutnya simak video berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang dasar dan tujuan bimbingan konseling. Terdapat penjelasan hadis. Di dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa ada 4 tugas konselor yang disebutkan dalam hadis, yaitu nafasa, yang artinya melapangkan. Melapangkan di sini artinya bahwa seorang muslim itu harus membimbing seorang muslim lainnya yang sedang membutuhkan dorongan motivasi. Yang kedua ada yasaroh, yang artinya mempermudah. Ketika seorang muslim yang sedang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan masalahnya, maka seorang muslim lainnya harus membantu dalam menyelesaikan masalahnya sebisa mungkin. Yang ketiga ada sataroh, yaitu menutup aib. Di sini ketika ada seorang muslim menyimpan rahasia dari muslim lainnya, maka ia wajib menjaganya dengan baik. Jangan sampai aib atau rahasianya tersebar luas ke semua orang. Dan yang terakhir ada auni ahi, yang artinya menolong saudaranya. Sesama muslim beriman harus saling tolong-menolong ketika membutuhkan bantuan, karena ketika kita bisa melakukan dan menjaga itu semua, maka Allah akan senantiasa menggantinya. Berikutnya penjelasan secara konseptual BKPI. Yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada 4 tugas konselor yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama ada nafasa, yang artinya itu melapangkan. Nah, berarti di sini dalam artian tugas konselor hanya membantu konseli dalam memberikan bimbingan, atau bisa disebut dengan proses pemberian bantuan, process of helping kepada individu agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, mengarahkan diri dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntunan norma kehidupan, agama dan budaya, sehingga mencapai kehidupan yang bermakna. Bermakna di sini artinya berbahagia baik secara personal maupun sosial. Seperti halnya seorang konselor dalam memberikan motivasi atau dorongan kepada konseli agar konseli bisa berperilaku lebih baik lagi. Yang kedua ada yasaro, yang artinya mempermudah. Tugas konselor di sini mampu membantu konseli dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi konselinya. Biasanya hal ini disebut dengan konseling, yaitu bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya. Caranya adalah dengan wawancara atau dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup. Yang ketiga ada sataroh, yang artinya menutup aib. Dalam artian seorang konselor itu harus bisa menutup aib seseorang, seperti yang
ada dalam asas bimbingan dan konseling, yaitu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Berikutnya yang terakhir ada auniahi, yang artinya menolong saudaranya. Konselor di sini yaitu sebagai seorang konselor yang mukmin dianjurkan ia bisa menolong orang-orang atau konseli yang membutuhkan bantuan seorang konselor. Nah, terdapat perbedaan antara nafasa melapangkan dan yasaro mempermudah. Nafasa seorang muslim atau konselor itu hanya memberikan bimbingan, dorongan, dan motivasi bagi konseli yang membutuhkan bantuan agar konseli mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya sehingga konseli akan merasa bahwa hidupnya itu bermakna. Sedangkan yasaro, seorang muslim atau konselor dituntut untuk memberikan bantuan dalam membantu menyelesaikan masalahnya, masalah yang dihadapi konseli dengan sebaik-baiknya. Dan pahala yang didapat pun akan lebih banyak karena akan mendapat balasan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Terdapat pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan proses pemberian yang diberikan kepada individu dari seorang ahli. Menurut Dr. Muhammad Surya, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Sedangkan konseling menurut Prayitno dan Erman Amti adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang dihadapi klien. Nah, berikutnya terdapat tujuan bimbingan dan konseling dari sisi pembimbing dan konselor. Terdapat 13 tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pemahaman. Yang dimaksud pemahaman di sini adalah adanya pemahaman terhadap akar dan perkembangan kesulitan emosional mengarah kepada peningkatan kapasitas untuk lebih memilih kontrol rasional ketimbang perasaan dan tindakan. Yang kedua ada berhubungan dengan orang lain. Berhubungan dengan orang lain maksudnya adalah menjadi lebih mampu membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan dengan orang lain. Yang ketiga ada kesadaran diri, menjadi lebih peka terhadap pemikiran dan perasaannya lebih akurat berkenaan dengan bagaimana penerimaan orang lain terhadap diri. Yang keempat ada aktualisasi diri atau individuasi, yaitu pergerakan ke arah pemenuhan potensi atau penerimaan integrasi bagian diri yang sebelumnya saling bertentangan. Yang kelima ada pencerahan, membantu klien mencapai kondisi kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Yang keenam ada pemecahan masalah, yaitu menemukan pemecahan problem tertentu yang tidak bisa dipecahkan oleh klien seorang diri. Yang ketujuh ada pendidikan psikologi, membuat klien mampu menangkap ide dan teknik untuk memahami dan mengontrol tingkah laku. Yang kedelapan ada memiliki keterampilan sosial, artinya mempelajari dan menguasai keterampilan sosial dan interpersonal seperti mempertahankan kontak mata, tidak menyela pembicaraan, asertif, atau pengendalian kemarahan. Yang kesembilan ada perubahan kognitif, modifikasi atau mengganti kepercayaan yang tak rasional atau pola pemikiran yang tidak dapat diadaptasi, yang diasosiasikan dengan tingkah laku yang penghancuran diri. Berikutnya ada perubahan tingkah laku, modifikasi atau mengganti pola tingkah laku yang maladaptif atau merusak. Yang ke-11 ada perubahan sistem, memperkenalkan perubahan dengan cara beroperasinya sistem sosial. Yang ke-12 ada penguatan, berkenaan dengan keterampilan, kesadaran, dan pengetahuan yang akan membuat klien mampu mengontrol kehidupannya. Yang terakhir atau yang ke-13 ada restitusi, membantu klien membantu perubahan kecil terhadap perilaku yang merusak. Kesimpulannya adalah
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diterangkan bahwa ada 4 tugas konselor yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama ada nafasa, yang artinya melapangkan. Yang kedua ada yasaro, yang artinya mempermudah. Yang ketiga ada sataro, yang artinya menutup aib. Dan auni ahi, yang artinya menolong saudaranya. Bimbingan dan konseling merupakan proses interaksi antara konselor dengan klien, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membantu klien agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalah yang dialaminya. Tujuan bimbingan dan konseling dari sisi pembimbing dan konselor diantaranya yaitu pemahaman, kesadaran diri, pencerahan, dan aktualisasi diri. Bimbingan yang intensif perlu dikembangkan untuk pengembangan potensi diri, keterampilan, karena dampak era global dapat berkaitan dengan personal, sosial, maupun lapangan pekerjaan atau profesi. Maka jenis bimbingan yang dikembangkan harus berkaitan dengan bimbingan dan konseling dalam berbagai bidang. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.